Pada pagi yang indah ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah persekutuan kami di jemaat ini, kami rindu Tuhan melawat kami dengan firman kebenaran-Mu. Karena itu Tuhan, hati kami yang penuh dengan noda dan celah, mari Tuhan Engkau pulihkan, Engkau bersihkan, sehingga kami benar-benar siap untuk mendengarkan dan menaruh bibit firman itu dalam hati kami dan mau melaksanakan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, berkati secara khusus hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar adalah suara Tuhan yang dititipkan lewat mulut hamba-Mu. Bapa di surga, inilah kami, persiapkan hati kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 13 di bawah perikop seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah engkau belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengingat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Serulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantar dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di hadapanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon
Sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah orang-orang yang memegang perintah-perintahnya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Mama jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Selamat Toneye. Ada sukacita kok? Harus ada sukacita. Pada akhirnya Bapak Pendeta bisa kembali berdiri di mimbar Helamat Toneye. Dan puji Tuhan Bapak Pendeta cukup bersukacita karena begitu banyak anak muda yang hadir dalam kebaktian Minggu Sengsara keempat saat ini. Tapi ya bersedih juga karena anak muda begini banyak, orang tua hitung dengan jari. Mungkin karena terlalu menghayati Minggu Sengsara sehingga hujan jalan lompor begitu sengsara bagi mereka untuk hadir di sini. Tetapi kiranya itu tidak berlangsung lama, supaya gereja Helamat Toneye ini tidak hanya dibangun untuk menjadi gedung yang berdiri kosong, tetapi menjadi gedung yang menjadi tempat bersekutu setiap orang percaya di Helamat Toneye. Amin kok? Amin kok? Mama jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada Minggu Sengsara keempat saat ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Sinode Gemit kasih tema kesulitan akan berlalu. Tapi Bapak Pendeta ingin menyampaikannya seturut dengan keadaan di jemaat Raijua Dida. Bagi orang Raijua, bacaan firman Tuhan ini mungkin dapat dimengerti dengan gampang, bilang begini: jangan hanya mau rau semua dari Tuhan. Bahasa sederhananya begitu. Kenapa demikian Bapak Mama? Karena memang orang percaya seringkali hanya meminta dan memperhitungkan apa yang bisa diperoleh dari Tuhan. Dan pada akhirnya dia tidak menyadari apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya untuk ia berikan kepada Tuhan. Sehingga ketika firman berbicara tentang kepulihan Sion, tentang bagaimana mereka tidak hanya selamanya akan menderita, tetapi Allah akan memulihkan mereka, itu melebihi apa yang manusia pahami. Tidak terbatas pada permintaan manusia, tapi berlandaskan atas kasih yang Allah miliki. Amin kok? Karena apa Bapak Mama jemaat yang diberkati oleh Tuhan? Kalau berbicara tentang kesulitan bangsa Israel, bangsa Yehuda pada masa pembuangan memang sangat luar biasa. Di tanah Babel mereka berjuang untuk hidup dan mendapatkan kenyamanan, tetapi seringkali kesulitan yang ada di depan mereka. Dan oleh karena itu ketika Yesaya menyampaikan kabar ini, menjadi satu kekuatan bagi umat pilihan Allah, bahwa tidak selamanya kesulitan akan mewarnai kehidupan mereka, tetapi kesulitan itu akan digantikan dengan sukacita, dengan jalan keluar dari Allah. Itu sama persis dengan hidup Bapak Mama dan saya, hidup orang Raijua. Tidak mungkin hidup hanya penuh dengan kesulitan. Pasti ada pertolongan Tuhan di dalamnya. Amin kok? Amin. Tapi sejauh mana kita mau melihat dan mengerti tentang pertolongan Tuhan itu? Itu menjadi pertanyaan. Atau seberapa sering kita mencari Tuhan dalam keberadaannya, dan bukan cari Tuhan karena memang ada kesulitan dan tantangan. Itu salah. Orang Kristen kalau hanya cari Tuhan ketika dia ada tantangan, ada kesulitan, maka tersesatlah ia. Erahala dekamadeo. Yarohat lupa. Sondata. Sia-sia. Hidup orang Kristen adalah hidup yang senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Amin Bapak Mama. Amin, Amin Bapak Mama. Amin.
Kita baca dalam bacaannya, Yesaya menjelaskan bagi Bapak Mama dan saya, pertolongan Tuhan itu berlaku bagi setiap orang percaya. Bahkan orang yang tidak hidup di dalam Dia akan belajar dari kehidupan setiap orang yang ditolong oleh Tuhan. Itu Kristen. Itu hidup orang percaya. Atau secara sederhana begini Bapak Mama, kalau dia sudah Kristen, maka orang yang ada di sekelilingnya, bahkan dia belum Kristen, akan belajar sesuatu tentang kebaikan Kristus. Pertanyaannya selama ini, apakah kita telah berbuat demikian? Apakah benar di Raijua, di pos pelayanan Helamatona Iye, semua basudara yang jingitiu bisa belajar sesuatu dari kehidupan orang Kristen? Bapak Mama dan saya yang bilang Kristen, kita saudara yang seringkali kita bilang mereka belum beragama, bisakah mereka belajar dari kita? Atau jangan sampai sebaliknya, orang yang belum herani, orang yang belum Kristen, hidupnya jauh lebih Kristen dari kita. Itu bahaya. Hidup orang percaya, hidup orang Kristen haruslah menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Amin kok? Tidur nak atau pulang sah. Amin kok? Amin. Begitu. Memang minggu sengsara, tapi tidak usah terlalu sengsara. Harus ada sukacita dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan, supaya pulang ada apa yang dalam hati bisa berubah. Kita lihat dalam bacaannya yang ayatnya yang kelima. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak aku kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Orang percaya yang hidup di dalam Tuhan, dia akan membawa dampak bagi orang lain di sekitar. Ketika orang belajar tentang hidup ini dan berkat yang Tuhan berikan, dia akan belajar dari kehidupan kita. Semua saudara, kita akan belajar bahwa hidup menjadi Kristen, herani, itu luar biasa. Karena bukan ketika ada tantangan saja, ada kesulitan saja, Tuhan itu ada. Tetapi dalam setiap keadaan kita, Tuhan selalu ada. Itu harus menjadi ciri orang percaya. Tapi kalau orang percaya sendiri mulai bingung, di mana Tuhan, nah itu yang bahaya. Karena tidak sedikit orang Kristen yang dia bilang dia Kristen, tapi dia bingung apa sebenarnya kekristenan itu. Bapak Mama dan saya, kita bertumbuh di dalam kekristenan yang diajarkan sejak kita lahir. Tetapi bagaimana kita menghidupinya di dalam hidup. Maka setiap orang percaya akan melewati tahapan dalam hidupnya. Ketika ia lahir dalam keluarga Kristen, maka ia harus dibaptiskan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Amin. Dan ketika ia telah menjadi milik kepunyaan Tuhan, ia wajib belajar tentang kehendak Tuhan. Maka dia akan ikut kelas katekisasi sidi. Semua yang ikut kelas katekisasi sidi belum tentu disidikan. Ini hari anak katekisasi ada banyak. Kalau selama ini guru hanya mengajar di materi, maka kita mulai tidak ada ujian, kita mulai akan ada pemeriksaan. Karena hidup orang Kristen bukan soal dia ditabiskan, tetapi apakah benar dia bisa mempertanggungjawabkan imannya. Amin kok Bapak Mama? Amin kok anak-anak sidi? Jadi bukan soal datang duduk tulis catat selama 1 tahun. Tetapi apa yang engkau catat, apa yang engkau dengar dari gurumu harus menampak dalam sikap hidupmu. Karena itu tahapan berproses menjadi orang Kristen. Bukan ikut katekisasi sidi, bukan dibaptiskan untuk selembar surat gerejawi. Tidak. Sia-sialah setiap kita yang berpendapat bahwa setiap proses di dalam Tuhan hanya mendapat pengakuan lewat sebuah surat. Pak Pendeta, kau tahu iko 1 tahun, kenapa kau masih kas keluar lai? Kenapa kau masih periksa ini itu lai? Di sekolah saya kalau sudah ada catatan kan sudah ikut ujian. Di sekolah kalau alfa banyak kan sudah naik kelas. Sekolah itu dia pun kepala sekolah manusia. Dia pun guru Pak Yewel dan kawan-kawan. Apalagi di gereja. Pengajar pendeta itu guru. Pendeta ini guru BK. Dia pun kepala sekolah bab tua di atas. Jadi tidak bisa timbang-timbang soal hidup di dalam Tuhan. Amin Bapak Mama? Amin. Amin.
Dia ku amin mulai kecil. Kalau selama ini hidup menata diri di dalam Tuhan sesuai dengan firman saat ini, maka kesulitan, tantangan, pergumulan tidak ada apa-apanya. Karena Bapak Mama dan saya, adik-adik, rekan-rekan semua, kita punya Tuhan yang lebih besar daripada kesulitan, tantangan, dan pencobaan dalam hidup kita. Maka harus kenal Tuhan itu. Tidak hanya sebatas tahu. Firman bilang bagi Bapak Mama dan saya, kita semua dengan jelas. Ayatnya yang ke-11 bilang, demikianlah firmanku yang keluar dari mulut. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Amin. Jadi firman Tuhan ketika disampaikan, ia menjadi pisau bermata dua, pedang bermata dua. Yang menyampaikan akan diperiksa, akan diteliti apakah benar ia hidup seturut dengan firman yang ia sampaikan. Kemudian pendengar atau jemaat juga akan diperiksa lewat firman itu apa adanya. Maka orang percaya haruslah menjadi beban dalam hidupnya ketika ia memegang identitas kekristenan. Apalagi kami para pelayan, adik-adik ketika diizinkan untuk memimpin ibadah rumah tangga. Bukan khotbah 1-2 jam yang penting. Bukan khotbah lihat dari internet sampai data habis. Bukan itu yang penting. Tetapi apa yang dikhotbahkan itu menjadi nilai hidup. Terlebih dahulu dilakukan oleh orang yang mengkhotbahkannya. Agar supaya jemaat yang mendengarkan belajar dari pengkhotbah itu, dari kebenaran firman yang disampaikan, bahwa benar Allah mau kita hidup di dalam Dia. Amin kok? Amin. Amin kok? Amin. Ya, sampai nanti jemaat bilang, Pak Pendeta baru datang marah-marah. Aduh, oke, aduh. Tapi disampaikan dengan tegas supaya Bapak Mama pulang bawa sesuatu di dalam hati. Jika benar selama ini saya hanya Kristen, maka ketika melewati minggu sengsara ini saya akan belajar bahwa Tuhan telah memberikan nyawanya untuk menebus Bapak Mama dan saya. Maka menghargai itu saya akan memakai hidup saya untuk seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka setiap kesulitan dan tangan tidak akan ada arti apa-apa. Amin kok? Amin. Amin kok? Amin. 3 hari belakangan cuaca tidak mendukung. Aji lor-loro. Tidak bisa berjalan di mana-mana. Tapi aneh, hari Minggu matahari keluar. Tapi pernah orang juga merenung sampai titik itu? Setiap hari Minggu tidak pernah Tuhan tidak tolong kita untuk berbakti. Tapi begitu matahari keluar, aduh kebun susah 1 minggu sudah lihat. Agar susun picek, doamu gereja, cek dulu. Padahal Tuhan mengizinkan hari Minggu cerah untuk Bapak Mama dan saya bisa berbakti, bertemu dengan Dia. Ketika kita hidup di dalam Dia seturut dengan apa yang Tuhan mau, percayalah kesulitan hanya menjadi proses untuk membuat Bapak Mama dan saya menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin kok? Amin. Nanti giliran angin, dia mulai gelap, badai mulai ada sedikit, tikam lutut, Tuhan tolong, Tuhan beta janji, Tuhan, pokoknya Tuhan penuh mulut. Tapi begitu keadaan tenang, tadi janji mah habis yang begini belum urus, ini belum urus. Kita seringkali tidak hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka ketika ada tantangan di dalamnya, kita serasa berjalan sendiri. Orang percaya yang hidup di dalam Tuhan, dia tidak akan pernah khawatir ketika ada tantangan, masalah, dan cobaan. Karena ia punya Tuhan yang lebih besar dari semuanya itu. Amin Bapak Mama? Amin, Amin Bapak Mama? Amin. Sedikit waktu Helamatona ia akan merayakan ulang tahun perdana. Semua ada sibuk untuk siap ulang tahun. Dan luar biasanya karena jemaat Rejo Adida 3 mata jemaat 2 pospel, pos Helamatona ia yang akan perdana merayakan ulang tahun. Itu luar biasa. Tapi akan sia-sia jika itu hanya sebatas perayaan. Kita tidak hanya bersyukur karena gedung telah berdiri di sini.
Tetapi ucapan syukur itu harus bentuk dari pertumbuhan jemaat di dalam persekutuan gereja milik Tuhan. Syukur kita naikkan bukan karena di kita pada akhirnya ada rumah gereja. Tidak. Tetapi syukur yang benar adalah ketika kita semua jemaat Helamatona Iye sadar bahwa kita punya Tuhan yang memelihara hidup kita. Dan karenanya pertolongannya membuat kita bisa dibentuk menjadi sebuah jemaat. Amin kok. Sehingga perayaan ini, pemaknaan ini tidak sebatas menjadi pemaknaan pendeta majelis, tetapi menjadi pemaknaan bagi setiap jemaat Helamatona Iye. Bahwa benar damai sejahtera Tuhan tinggal di sini, mengatasi segala keadaan. Jalan yang sulit sukar, keadaan yang sulit sukar, dengan pemahaman yang sulit sukar juga, terdapat perbedaan di dalamnya. Tetapi Tuhan menolong sehingga rumah Tuhan bisa berdiri di sini. Itu tidak mudah, Bapak. Perkara iman itu harus diiringi dengan pertumbuhan di dalam persekutuan kita. Amin kok? Amin kok? Atau secara sederhana dalam minggu keempat ini Bapak Mama dan saya bisa belajar dalam ayatnya yang ke-13. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan menjadi bagian kemasyuran bagi Tuhan sebagai tanda abdi yang tidak akan lenyap. Setiap tantangan, setiap hal yang tidak baik akan digantikan Tuhan dengan hal yang baik dan juga yang mempermuliakannya. Tetapi semuanya itu dapat diterima jika benar Bapak Mama dan saya hidup di dalam Dia, menghargai pengorbanannya. Dengan dinyalakannya 4 batang lilin hari ini, kita belajar 4 minggu berturut-turut memaknai kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan bagi Bapak Mama dan saya, ketika kita meminta pertolongan untuk Tuhan tolong melewati setiap kesulitan, benarkah permohonan itu atas dasar kesadaran bahwa Tuhan telah mati untuk Bapak Mama dan saya, sehingga hidup kita akan benar kita pakai untuk mempermuliakan Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup anak pastori untuk mempermuliakan nama Tuhan.
kasih untuk persembahan pujiannya. Saya jemput umat Tuhan untuk berdiri. Dan bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, adik-adik saya jemput untuk berdiri. Semua anak katekisasi berdiri.